Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi penamaan dan pendefinisian yang diampu oleh dosen mata kuliah semantik, Ibu Ruli Andayani, MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alda Farihana, Ainia Rostan Nurul Salsabila, Alvin Khalifatul Fitriyah, Evana Yunita Afrianti, dan Monika Oktaviani. Baik, untuk materi yang pertama yaitu penamaan. Penamaan atau pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat, bahasa Aristoteles. Antara suatu satuan bahasa sebagai lambang, misalnya kata, dengan sesuatu yang dilambangkannya bersifat sewenang-wenang dan tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Jika sebuah nama sama dengan lambang untuk sesuatu yang dilambangkannya, berarti pemberian nama itu pun bersifat arbiter. Tidak ada hubungan wajib sama sekali. Misalnya antara kata kuda dengan benda yang diacunya, yaitu seekor binatang yang biasa dikendarai atau dipakai menarik pedati, tidak bisa dijelaskan sama sekali. Lagi pula andai kata ada hubungannya antara lambang dengan yang dilambangkannya itu, tentu orang Jawa tidak akan menyebutnya jaran. Orang Inggris tidak akan menyebutnya horse, dan orang Belanda tidak akan menyebutnya park. Tentu mereka semuanya akan menyebutnya juga kuda, sama dengan orang Indonesia. 1. Peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, tokek diberi nama seperti itu karena bunyinya tokek-tokek. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru atau onomatope. Kedua, penyebutan bagian. Penamaan suatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu, biasanya berdasarkan ciri khas yang dari benda tersebut yang sudah diketahui umum. Misalnya kata kepala dalam setiap kalimat, setiap kepala menerima bantuan beras 10 kg, bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orang sebagai satu kesatuan, atau pars pro toto, menyebut sebagian untuk keseluruhan. Ketiga, penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas adalah penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu yang hampir sama dengan pars pro toto. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena dalam peristiwa ini terjadi transposisi makna dalam pemakaian, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Di sini terjadi perkembangan, yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Umpamanya orang yang kikir lazim disebut si kikir atau si bakhil, yang kulitnya hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak. Keempat, penemu dan pembuat. Nama benda dalam kosakata dalam bahasa Indonesia dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah disebut dengan istilah apelativa. Nama-nama benda yang berasal dari nama orang antara lain mujahir atau mujair, yaitu nama jenis ikan air tawar yang mula-mula ditemukan dan diternakan oleh seorang petani yang bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur. Kelima, tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berdasarkan dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya, kata magnet berasal dari nama tempat magnesia. Kata kenari yaitu nama sejenis burung, berasal dari nama pulau Kenari di Afrika. 6. Bahan. Ada sejumlah bahan yang namanya diambil dari nama bahan pokok
benda itu. Misalnya karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Corchorus capsularis, disebut juga goni atau guni. 7. Keserupaan. Dalam praktek berbahasa banyak tata kata yang digunakan secara metaforis. Artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya kata kaki pada frase kaki meja atau kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah. 8. Pemendekan. Penamaan yang didasarkan pada hasil penggabungan unsur-unsur huruf dan beberapa suku kata yang digabungkan menjadi satu. Misalnya rudal untuk peluru kendali, iptek untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tipikor untuk tindak pidana korupsi. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil pemendekan ini lazim disebut akronim. 9. Penamaan baru. Penamaan baru dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada karena kata atau istilah lama yang sudah ada dianggap kurang tepat, kurang rasional, tidak halus atau kurang ilmiah. Misalnya kata pariwisata untuk menggantikan kata turisme, dharma wisata untuk piknik, dan karyawan untuk mengganti kata kuli atau buruh. Penggantian kata gelandangan menjadi tunawisma, pelacur menjadi tunafusila, dan buta huruf menjadi tuna aksara adalah karena kata-kata tersebut dianggap kurang halus, kurang sopan menurut pandangan dan norma sosial. Proses penggantian nama atau penyebutan baru masih akan terus berlangsung sesuai dengan perkembangan pandangan dan norma budaya yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengistilahan. Berbeda dengan proses penamaan atau penyebutan yang lebih banyak berlangsung secara arbiter, maka pengistilahan lebih banyak berlangsung menurut status prosedur. Ini terjadi karena pengistilahan dilakukan untuk mendapatkan ketepatan dan kecermatan makna untuk suatu bidang kegiatan atau keilmuan. Istilah memiliki makna yang tepat dan cermat serta digunakan untuk satu bidang tertentu, sedangkan nama masih bersifat umum. Misalnya kata telinga dan kuping sebagai nama yang dianggap bersinonim, tetapi dalam bidang kedokteran, telinga dan kuping digunakan sebagai istilah untuk acuan yang berbeda. Telinga adalah alat pendengaran bagian dalam, sedangkan kuping adalah bagian luarnya. Pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Berdasarkan taraf kejelasannya, definisi diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Definisi sinonimis. Suatu kata didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata tersebut. Contoh, kata ayah didefinisikan dengan kata bapak. Ketidakjelasan definisi ini adalah karena definisi yang diberikan bersifat berputar balik atau sikum omens. 2. Definisi formal. Dalam definisi formal ini, konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebutkan terlebih dahulu sebuah ciri umumnya, lalu disebutkan pula sebuah ciri khusus yang menjadi pembeda dengan konsep atau ide lain yang sama ciri umumnya. Misalnya kata bis, konsep atau ide, ciri umum, dan ciri khusus. Bis kendaraan umum dapat memuat banyak penumpang. 3. Definisi logis. Definisi logis mengidentifikasi secara tegas objek, ide atau konsep yang didefinisikan itu sedemikian rupa, sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek lain. Definisi logis ini biasa terdapat dalam buku-buku pelajaran, dan karena itu sifatnya agak ilmiah. Contoh, air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi, merupakan unsur pokok dari kehidupan, campuran oksida hidrogen, H2O, tanpa bau, tanpa rasa, dan tanpa warna,
tetapi tampak kebiru-biruan pada lapisan yang tebal, membeku pada suhu 0 derajat Celcius, mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, membuat berat jenis maksimum pada 4 derajat Celcius. 4. Definisi ensiklopedis. Definisi ensiklopedis lebih luas lagi dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis ini menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkenaan dengan kata atau konsep yang didefinisikan. Contoh, air adalah persenyawaan hidrogen dan oksigen, terdapat di mana-mana dan dapat berwujud 1. Gas seperti uap air. 2. Cairan seperti air yang sehari-hari dijumpai. 3. Padat seperti es dan salju. Air merupakan zat pelarut yang baik sekali dan paling murah. Terdapat di alam dalam keadaan tidak murni. Air murni berupa cairan yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selanjutnya yang kelima yaitu definisi batasan atau definisi operasional. Jenis definisi lain banyak disebut dan digunakan orang adalah definisi yang bersifat membatasi. Di sini kita disebut juga definisi batasan. Definisi ini dibuat orang untuk membatasi konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Oleh karena itu, sering juga disebut dengan definisi operasional. Definisi ini hanya digunakan untuk keperluan tertentu, terbatas pada suatu topik pembicaraan. Umpamanya, yang dimaksud dengan air dalam tulisan ini adalah zat cair yang merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti untuk makan, untuk minum, mandi, dan mencuci. Yang dimaksud dengan air dalam pembahasan ini adalah segala zat cair yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan, baik yang ada di dalam batang, seperti air, tebu, maupun yang ada di dalam buah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.